I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yul Henry MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan kesehatan dalam ekonomi pembangunan. Nah, sebelum itu kita harus tahu definisi dari pendidikan dan kesehatan. Nah, pendidikan dan kesehatan ini merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Kesehatan ini merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Nah, jadi keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan. Nah, pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital, sebagai input produksi yang agregat. Nah, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya mengenai alasan sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama itu, hasil atau outcome pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia di suatu negara. Kemudian pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, hasil pembangunan sektor pendidikan yang diharapkan adalah dari perubahan sikap mental masyarakat. Nah, katakanlah misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan yang baik pada hakikatnya akan mengubah sikap mental atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ada beberapa masalah yang terdapat di negara berkembang. Yang pertama itu mengenai buruh anak-anak. Buruh anak-anak ini merupakan suatu fenomena yang meluas di negara berkembang. Apabila anak-anak berusia kurang dari 14 tahun terpaksa bekerja, maka waktu mereka untuk bersekolah juga akan berkurang. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa tingkat kesehatan buruh anak-anak lebih rendah dibandingkan tingkat kesehatan anak-anak yang tidak bekerja, meskipun mereka sama-sama berasal dari keluarga miskin. Nah, faktanya, anak-anak tersebut bekerja pada situasi dan kondisi yang kejam, serta eksploitatif. Meskipun demikian, tidak jelas bahwa larangan bekerja pada buruh anak-anak adalah hal yang paling tepat. Nah, untuk melihat mengenai buruh anak-anak, kita akan melihat berdasarkan dua asumsi. Yang pertama, melihat dari keluarga yang berkecukupan yang tidak menyuruh anaknya untuk bekerja. Sedangkan asumsi kedua adalah keluarga miskin yang anaknya harus ikut bekerja. Karena dengan bekerja, maka kebutuhan gizi sedikit terpenuhi dengan berpenghasilan, meskipun mereka harus merelakan diri untuk tidak bersekolah. Nah, selanjutnya itu mengenai kesenjangan gender, yaitu wanita dan pendidikan. Banyak pertanyaan yang dipertanyakan, mengapa pendidikan kaum wanita itu begitu penting? Apakah ini hanya menjadi masalah pemerataan? Nah, jawabannya adalah sekarang terdapat cukup banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap kaum wanita menghambat pembangunan ekonomi, di samping memperburuk ketimpangan sosial. Mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita sangat menguntungkan secara ekonomis karena 4 alasan.
Nah, memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita itu sangat menguntungkan secara ekonomis karena ada 4 alasan. Yang pertama, rate of return. Dari pendidikan, kaum wanita yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan negara berkembang. Selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya di lahan pertanian dan di pabrik, tetapi meningkatkan juga partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak. Selanjutnya yaitu kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda atau multiplier effect terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu alasannya karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang. Kemudian ada yaitu sistem pendidikan dan pembangunan. Sebagian besar perpustakaan dan diskusi yang dilakukan masyarakat mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi pada umumnya, serta tentang pendidikan dan kesempatan kerja pada khususnya, berputar di sekitar 2 proses ekonomi yang fundamental, yakni interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomis dan penawaran yang bermotivasi politik sebagai tanggapannya dalam menentukan beberapa banyak sekolah yang akan didirikan, siapa saja yang akan mendapatkannya, dan instruksi macam apa yang akan mereka terima. Pentingnya selisih antara manfaat dan biaya-biaya yang baik berskala individual maupun sosial dari masing-masing tingkat pendidikan, serta segenap implikasi yang ditimbulkan oleh selisih-selisih tersebut terhadap strategi investasi di bidang pendidikan. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.